Anak-anak, selamat bertemu lewat video pembelajaran ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, Ibu berharap kalian semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu Skolastika Luruk, mengajar IPA dan Prakarya. Sebelum kita lanjutkan, kita juga patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan lewat doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, dan pada kesempatan ini izinkanlah Ibu untuk memimpin doa dalam ajaran agama Katolik. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan untuk kami melaksanakan kegiatan kami pada hari ini, terutama kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon sertailah kami di dalam kegiatan kami hari ini, agar apa yang akan kami laksanakan, apa yang akan kami kerjakan pada hari ini boleh bermanfaat baik bagi diri kami sendiri maupun bagi orang lain yang membutuhkannya, terutama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi-Mu ya Tuhan, semoga Engkau selalu menjauhkan kami dari segala berbahaya, segala sakit dan penyakit, terutama virus corona yang sedang melanda dunia ini. Kami mohon, jagalah kami, lindungilah kami dari penyakit yang mematikan tersebut, agar kami boleh sehat untuk melaksanakan kegiatan harian kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kompetensi dasarnya, yang pertama kompetensi dasar pengetahuannya 3.1, menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Kompetensi keterampilannya 4.2, menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Baik anak-anak, kita ketahui bahwa sistem reproduksi pada tumbuhan itu ada dua, yaitu sistem reproduksi vegetatif dan sistem reproduksi generatif. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama ini kita akan belajar khusus tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiosper. Generatif atau sama dengan kawin, sistem perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan angiosper. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah anak belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan, siswa dapat 1. Menjelaskan reproduksi generatif pada angiosperm. 2. Siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian bunga. 3. Siswa dapat menjelaskan macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. 4. Siswa dapat menjelaskan macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. 5. Siswa dapat menjelaskan pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Ya. Di sebelah sini ada gambar tumbuhan, dan sebelah kiri kita ada gambar sistem reproduksi khusus pada wanita. Ya.
Sebelum kita ke gambar yang di bagian kanan, kita harus lihat terlebih dahulu gambar yang ada di bagian kiri. Tentu anak-anak sudah pernah melihat baik lewat PowerPoint, lewat video, maupun lewat teman-teman yang lain atau kakak kelas. Gambar di samping kiri ini merupakan gambar sistem reproduksi khusus pada wanita dengan bagian-bagian yang lengkap. Salah satu contoh misalnya ovarium. Ovarium itu merupakan tempat berkumpulnya telur-telur. Ovarium itu sama dengan tempat berkumpulnya sel telur. Sedangkan sel telur itu dengan kata lain ovum. Kemudian pertemuan kedua kalian juga sudah belajar tentang penyakit atau gangguan terhadap sistem reproduksi manusia, terutama penyakit kelamin. Ya, salah satu contoh misalnya herpes. Ya. Kemudian contoh yang lain misalnya sifilis dan yang lain misalnya AIDS. Dan tentu masih banyak lagi yang kalian ketahui. Oke, pada hari ini kalian khusus memperhatikan gambar yang ada di sebelah kanan ibu, ya, atau anak-anak. Gambar pertama ada mangga, gambar kedua ada jambu, ya, terutama jambu air. Gambar yang ketiga bagian C ini ada alpukat. Gambar yang keempat ada anggur. Dan yang kelima adalah nangka. Ya. Mungkin kalian di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa kok yang diambil gambar yang berbuah, kenapa bukan yang lain? Ya, gambar yang tidak berbuah nanti kita akan bahas pada kesempatan berikut. Tetapi kali ini kita khusus mempelajari tentang gambar yang ini, khusus untuk tumbuhan yang berbuah. Baik, kalau kita mau perhatikan, ternyata buah yang tergantung pada pohon ini termasuk termasuk tanaman berbiji tertutup. Oleh karena itu, yang berkaitan dengan gambar di atas adalah tumbuhan spermatofita atau tumbuhan berbiji, ya, khususnya tumbuhan berbiji tertutup atau angiosper. Baik anak-anak, coba kita lihat tentang peta konsep ini. Karena yang kita pelajari adalah angiosperm, terutama reproduksi pada angiosperm secara generatif, maka yang kita pelajari berkisar antara angiosperm. Yang pertama, reproduksi generatif pada tumbuhan dibagi, yang akan kita pelajari ada 3 bagian pokok. Yang pertama adalah bagian-bagian bunga, yang kedua penyerbukan pada bunga, yang ketiga pembuahan. Kemudian bagian-bagian bunga itu dibagi lagi menjadi perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan bunga. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Gamet itu sama dengan sel kelamin. Kalau gamet jantan berarti sel kelamin laki-laki jantan dan sel kelamin betina atau gamet betina. Oke. Yang berikut kita akan mengidentifikasi tentang struktur bunga dan bagian-bagiannya. Secara umum, bagian-bagian bunga itu terdiri dari tangkai bunga, ini tangga bunga, kemudian dasar bunga, ini dasar bunga, perhiasan bunga, ini perhiasan bunga. Perhiasan bunga itu ada kelopak bunga dan mahkota bunga. Kemudian kelamin bunga. Kelamin bunga itu ada 2, seperti yang ada pada gambar. Yang saya tunjuk ini adalah kelamin bunga betina atau gamet betina yang disebut putik, dan yang mengelilingi putik ini adalah gamet jantan yang disebut benang sari.
Mari kita lihat satu persatu. Pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga atau penghubung bunga dengan ranting. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian paling bawah bunga yang berfungsi untuk melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, bakal buah. Bakal buah berfungsi sebagai tempat bertemunya serbuk sari dan sel telur. Nanti kita akan bahas pada halaman berikutnya. Yang berikut, kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi atau membungkus bunga sebelum bunga itu mekar atau sebelum waktu kuncup. Yang berikut, benang sari. Yang tadi Ibu bilang benang sari itu merupakan gamet jantan, berfungsi sebagai organ reproduksi jantan. Yang berikut, kepala sari berfungsi untuk menyimpan serbuk sari. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga hingga ke bunga. Makanya mahkota itu selalu berwarna-warni dengan tujuan untuk menarik perhatian serangga, bahkan menimbulkan bau yang beraneka ragam sesuai dengan jenis bunga tersebut. Yang terakhir adalah kepala putik, yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa putik ini merupakan gamet betina, berfungsi sebagai organ reproduksi betina. Setelah kita mengetahui bagian-bagian bunga, kita akan melihat atau memahami tentang penyerbukan. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Mari kita perhatikan satu persatu. Penyerbukan merupakan peristiwa menempelnya serbuk sari atau polen ke kepala putik. Tumbuhan memerlukan faktor perantara dalam melakukan penyerbukan. Penyerbukan dapat dibedakan berdasarkan faktor perantara dan berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putik. Yang berikut, penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya, antara lain 1. Anemogami, 1. Anemogami, 2. Hidrogami, yang ketiga zoidiogami, yang keempat antropogami. Kita lihat satu persatu anemogami. Anemogami ini merupakan penyerbukan berdasarkan jenis penyerbukan dengan perantara angin, penyerbukan pada tumbuhan dengan pengantara angin. Sedangkan hidrogami itu merupakan penyerbukan pada tanaman dengan perantaraan air. Lalu yang berikut, zoidiogami itu merupakan penyerbukan pada tanaman atau tumbuhan dengan perantaraan serangga. Sedangkan antropogami merupakan penyerbukan pada tumbuhan dengan perantara manusia. Ya, mari kita lihat satu persatu. Anemogami itu tadi Ibu sudah jelaskan bahwa penyerbukan pada tumbuhan dengan perantara angin. Contohnya seperti ini. Ciri-cirinya berukuran kecil, tidak berbau dan tidak memiliki kelenjar madu. Yang kedua, tidak mempunyai mahkota bunga. Yang ketiga, memiliki serbuk sari banyak, ringan, kecil, kering, dan permukaan halus. Yang keempat, kepala putik besar dan menyembul keluar sehingga mudah menangkap serbuk sari. Contohnya adalah padi, jagung, rumput, tebu, dan alang-alang. Yang kedua, hidrogami. Hidrogami merupakan penyerbukan pada tumbuhan dengan pengantaraan atau dengan perantaraan air. Gambarnya seperti ini. Contohnya hidrilla dan hidrilla verticulata atau cocor bebek ya di sini, yang hidupnya di air. Ya, ciri-cirinya hidupnya di dekat daerah perairan atau tumbuhan yang hidup di air. Yang berikut, antropogami. Antropogami merupakan tumbuhan yang penyerbukannya menggunakan perantaraan manusia. Ada tangan manusia yang sedang memegang bunga.
Ya, kebetulan saat pegang bunga serbuk sarinya melekat pada tangan. Hal tersebut terjadi karena tidak ada perantara yang membantu penyerbukan tersebut. Contohnya adalah vanili. Yang keempat, sediogami. Ya. Sediogami ini merupakan penyerbukan pada tanaman yang dibantu oleh serangga atau hewan. Sediogami ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ya. Yang pertama, entomogami. Entomogami ini merupakan penyerbukan pada tanaman yang dibantu oleh serangga. Contohnya seperti ini. Ciri-cirinya, bunga memiliki bau khas. Yang kedua, bunga mempunyai kelenjar madu. Yang ketiga, benang sari berada di dalam bunga. Yang keempat, serbuk sari sedikit besar seperti tepung, berat dan lengket. Dan yang terakhir, putih, lengket, dan kecil. Contohnya bunga matahari. Yang berikut, ornitogami. Ornitogami merupakan penyerbukan dengan bantuan burung. Ciri-cirinya, ukuran bunga besar untuk menahan berat bunga, bunga berwarna cerah, tidak berbau, bunga menghasilkan nektar dalam jumlah banyak, mahkota bunganya berbentuk trompet, tidak semua burung. Ya, contohnya seperti yang ada pada gambar ya, ini burung sedang mengisap madu, tetapi secara tidak sadar ia membawa serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina. Yang berikut, chiropterogami. Chiropterogami merupakan penyerbukan pada tanaman dengan bantuan kelelawar. Contohnya tanaman kaktus seperti ini. Dan yang terakhir, malakogami. Itu merupakan penyerbukan pada tanaman dengan bantuan siput. Ini contohnya adalah tanaman lili. Dan yang kelima, chiropterogami. Merupakan penyerbukan pada tanaman dengan perantaraan kelelawar. Ciri-cirinya, bunga menghasilkan nektar, bunga memiliki warna menarik, bunga menghasilkan bau, bunga mekar pada malam hari. Contohnya kaktus. Ya, seperti tadi kita lihat. Jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibedakan menjadi 4, yaitu autogami, gyotogami, allogami, dan hibridigami. Kita akan lihat satu persatu. Autogami atau penyerbukan sendiri merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik dari bunga itu sendiri. Contohnya seperti pada gambar ini. Yang kedua, gyotogami atau penyerbukan tetangga. Merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga tersebut masih satu pohon. Contohnya seperti ini, satu tangkap pohon, bunganya 2, ya, kelamin sendiri-sendiri. Satunya kelamin betina, satunya kelamin jantan, atau dua-duanya ada bunga jantan dan bunga betina, ada bunga jantan bunga betina, tetapi karena tidak mampu membuahi di tangkai sendiri, maka serbuk sari dari bunga lain jatuh ke kepala putik pada bunga lain yang terdapat pada satu tangkai. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Allogami. Allogami merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Ingat anak-anak, walaupun bunga lain itu bagus tetapi tidak sejenis, maka tidak akan terjadi penyerbukan. Dia harus sejenis dulu. Misalnya mangga dengan mangga, walaupun
jenisnya berbeda tapi masih tetap mangga, itu akan terjadi penyerbukan. Tetapi kalau dengan bunga lain, biar warnanya bagus, bunganya lebat dan lain sebagainya, tidak akan terjadi penyerbukan. Contohnya seperti ini. Ini walaupun beda pohon, tetapi karena masih satu jenis bunga, maka terjadi penyerbukan. Yang keempat, hibridigami atau penyerbukan Buster. Merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tidak sejenis, tetapi masih satu famili. Ya. Mari kita lihat secara keseluruhan perantaraan penyerbukan pada bunga atau penyerbukan, ya, secara keseluruhan seperti ini. Ada bunga, satu bunga yang mempunyai dua kelamin bunga, ada dua bunga yang mempunyai bunga lengkap pada satu tangkai, dan ada dua bunga yang pada tangkai yang berbeda, ya, atau pohon yang berbeda, dan ada dua bunga yang mempunyai warna yang berbeda, tapi masih satu famili seperti yang barusan kita bahas. Baik anak-anak, kita lanjutkan tentang pembuahan. Silakan lihat. Pembuahan atau dengan kata lain fertilisasi merupakan proses meleburnya inti sperma dan ovum yang terjadi pada dasar putik untuk membuat embrio tumbuhan. Pembuahan yang terjadi pada angios atau angiosperma merupakan pembuahan ganda. Mengapa dikatakan pembuahan ganda, anak-anak? Ini yang membuat kita penasaran. Dikatakan pembuahan ganda, ya, karena pembuahan terjadi dua kali. Nanti kita akan lihat siklusnya. Ya, pembuahan ganda terjadi apabila dalam prosesnya terjadi dua kali pembuahan. Ya, gambarnya seperti ini. Ini ada gambar alat reproduksi betina pada bunga, yaitu putik. Kemudian ini adalah alat reproduksi pada jantan, yaitu serbuk sari yang sudah terbentuk bulu serbuk sari. Ya. Kalau sudah terbentuk bulu serbuk sari berarti dia sudah membentuk saluran yang nantinya akan dilewati oleh inti serbuk sari. Pertama kita lihat prosesnya. Nah, ini ada inti sel generatif, ya. Kemudian ada dua inti sel generatif, ada satu inti sel vegetatif. Lalu di bagian bawah ini ada dua inti atau yang disebut inti kandung lembaga sekunder, dan yang di bagian bawah ini adalah sel telur. Itu ada dua sel sinergi. Ya, proses pembuahan ganda pada angiosperm sebagai berikut. Pembuahan tentu diawali dengan penyerbukan. Tadi kita sudah bahas di atas. Setelah beberapa saat, serbuk sari akan berkecambah satu atau memunculkan sebuah saluran kecil yang dinamakan bulu serbuk. Ini yang dinamakan bulu serbuk. Bulu serbuk ini sebagai jalan menuju bakal biji atau ovale. Bulu serbuk kemudian tumbuh memanjang di dalam tangkai putik. Ini bulu serbuk ini kemudian tumbuh memanjang di dalam tangkai putik. Nah, melalui bulu serbuk ini, melalui bulu sari ini disebut bulu sari. Inti serbuk sari berjalan menuju bakal biji. Ini berjalan lewat ini menuju ke bakal biji.
Selama perjalanan, inti serbuk sari akan membelah menjadi 3, ya. Selama dalam perjalanan ini merupakan inti serbuk sari akan membelah menjadi 3, yaitu 2 inti sel generatif dan 1 inti sel vegetatif. Inti vegetatif, ya, inti sel vegetatif. Kenapa kita lihat di bagian depan? Ya, karena dia sebagai penunjuk jalan bagi inti sel generatif. Ya. Inti vegetatif ini berjalan di depan inti generatif. Berjalan di depan inti generatif. Karena berperan sebagai penunjuk jalan. Ini. Setelah sampai di bakal biji, ya, inti generatif 1 akan membuahi ovum. Kita lihat di sini. Ovum atau sel telur. Dan membentuk sigot. Ini gambar terpisah. Sedangkan inti generatif 2 yang ini kita gambarkan seperti ini, yang bersifat N, ya. Inti generatif 2 yang bersifat N akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang nantinya akan membentuk endosperm atau cadangan makanan. Ya. Peristiwa inilah yang dinamakan pembuahan ganda. Dari gambar ini lebih jelas. Jadi jangan bingung dengan gambar yang sebelah kanan. Ini diambil kembali dari ini. Ya, supaya lebih jelas. Kemudian terbentuknya seperti ini. Oke. Yang berikut tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Pertama, hidroponik. Baik anak-anak, apa yang dimaksud dengan hidroponik? Hidroponik merupakan suatu cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Tanaman darat khususnya sayuran seperti paprika, tomat, timun, melon, terung, selada, dan lain-lain. Keuntungan teknik hidroponik. 1. Air yang berada dalam instalasi alat dapat digunakan kembali, sehingga membutuhkan sedikit air. 2. Nutrisi dapat dikendalikan sehingga menghemat penggunaan pupuk. 3. Tidak ada pencemaran lingkungan akibat pupuk. 4. Mudah dalam memanen hasil tanam. Yang berikut, mudah dalam menanggulangi hama dan penyakit. 2. Vertikultur. Apa yang dimaksud dengan vertikultur? Mari kita lihat. Ya. Vertikultur merupakan teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat. Ya, seperti ini. Dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Contohnya selada, kangkung, bayam, kemangi, tomat, pare, kacang panjang, mentimun, dan tanaman sayur daun lainnya. Kultur jaringan merupakan suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, kemudian menumbuhkannya dalam kondisi steril pada medium, seperti sel atau sekelompok sel, jaringan, atau organ. Bagian tersebut akan memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang menjadi organ yang lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Coba perhatikan contoh kultur jaringan berikut ini. Ya, di sini misalnya ada umbi wortel, kemudian dari umbi wortel itu dikembangkan dan akhirnya akan tumbuh menjadi individu baru wortel.
Ya, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini anak-anak, yang pertama, yang dimaksud dengan reproduksi generatif adalah perkembangbiakan pada makhluk hidup yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini otomatis di sini adalah bunga lengkap, ya. Yang kedua, bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, perhiasan bunga, dan kelamin bunga. Kalau dalam satu bunga itu terdapat 4 bagian ini, berarti bunga itu dikatakan bunga lengkap. Atau bisa juga disebut sebagai bunga banci karena 2 kelamin. Yang berikut, macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Antara lain, 1. Anemogami, itu perantaranya adalah angin. Yang kedua, hidrogami, itu perantaranya adalah air. Yang ketiga, zoidiogami, itu perantaranya adalah hewan. Dan yang keempat, antropogami, yaitu perantaranya adalah manusia. 4. Jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ada 4. Yang pertama, autogami, getogami, allogami, dan hibridigami. Penjelasannya sudah Ibu jelaskan tadi. Kesimpulan yang berikut, angiosperm mengalami pembuahan ganda untuk membentuk embrio dan cadangan makanan. Disebut pembuahan ganda karena memang terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu pertama peleburan inti generatif 1 dengan ovum membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Sedangkan pembuahan yang kedua itu peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau yang disebut dengan cadangan makanan. Yang keenam, ada macam-macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan antara lain hidroponik, vertikultur, kultur jaringan tumbuhan. Pembahasannya sudah kamu lihatkan tadi. Lihat di awal pertemuan tadi. Baik, walaupun kita belum belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan, tetapi sepintas Ibu mau menjelaskan tentang perbedaan reproduksi generatif dan vegetatif. Pertama, induk. Untuk generatif membutuhkan 2 induk, ya, karena perlu ada perkawinan silang. Yang vegetatif hanya membutuhkan 1 induk saja, karena kita ambil bagian tubuh tumbuhan, ya, kita langsung tanam, dia akan tumbuh menjadi individu baru. Yang kedua, dalam perkembangannya, ya, dalam perkembangbiakannya, untuk generatif itu secara kawin atau seksual. Sedangkan vegetatif itu tak kawin atau aseksual, tidak melalui perkawinan silang. Yang berikut, dari peleburan sel kelamin. Sedangkan vegetatif itu berasal dari bagian tubuh induk itu sendiri. Yang berikut, untuk generatif mempunyai 2 kelamin, yaitu kelamin jantan dan betina, sedangkan vegetatif tidak. Sifat keturunan merupakan perpaduan dari sifat kedua induknya, sedangkan untuk vegetatif sifat keturunannya sama dengan induknya, jadi sama persis, tidak ada beda. Kalau hasil reproduksi dari generatif itu otomatis mempunyai keturunan yang bervariasi. Maksudnya ada yang mirip dengan jantan dan ada yang mirip dengan betina. Baik anak-anak, silakan kerja kuis di link yang sudah Ibu siapkan dan langsung kirim kembali di link tersebut, ya. Jangan foto kemudian kirim, itu tidak boleh. Di bagian lembar kerja itu kan di bagian atasnya ada tulisan kirim. Maka kamu setelah selesai klik di tulisan kirim tersebut, nanti dengan sendirinya sudah terkirim, sehingga mempermudah Ibu untuk mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Lalu PR untuk kalian, ya, karena penilaiannya itu kan ada 2, yaitu penilaian pengetahuan itu nanti Ibu nilai lewat kuis yang kalian kerja. Kemudian penilaian keterampilannya itu ada tugas untuk kalian kerja di rumah sekitar 1 minggu. PR-nya itu membuat perkecambahan pada bibit sayur, lalu amati pertumbuhan dan lain-lain. Hasilnya kalian foto dan kirim
lewat Google Classroom, terutama mengenai nama biji tanaman yang digunakan, kemudian sebutkan alat dan bahannya, media yang dipakai untuk bertanam, bisa menggunakan tanah atau air dan lain sebagainya, tergantung apa yang kalian gunakan. Yang keempat, tulislah cara kerjanya. Yang kelima, amati mulai dari hari pertama sampai hari ke-6 apa yang terjadi pada tanaman tersebut. Yang keenam, buat kesimpulan dari kegiatan tersebut. Dan yang ketujuh, tulis sumbernya, misalnya dari internet, buku, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, sebelum kita menutup video ini, kita akhiri dengan doa, dan izinkanlah Ibu memimpin doa ini dalam ajaran agama Katolik, yang lain tinggal menyesuaikan. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami, melindungi kami dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Kami mohon ya Bapa, turunlah Roh Kudus-Mu, terutama roh pengetahuan-Mu di dalam diri kami masing-masing, agar kami mengetahui apa yang telah kami pelajari tadi untuk masa depan kami dan masa depan sesama kami, yang bisa kami bantu di setiap aktivitas kami. Kami mohon lindungilah kami semua, terutama sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, baik yang berbaring di rumah maupun yang berbaring di rumah sakit. Berilah kekuatan kepada mereka agar mereka yakin dan percaya bahwa mereka pasti sembuh dari sakit dan penyakit tersebut, dan mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami maupun dengan orang tua untuk melaksanakan aktivitas mereka masing-masing. Demikian doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau pasti mendengarkannya dan mengabulkan semua doa dan permohonan kami tersebut. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat belajar. Semoga sukses, salam sehat. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, boleh lewat telepon maupun lewat WA kelas masing-masing. Terima kasih, selamat pagi.